Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 12 MIPA 8 yang beranggotakan Aninda Nur Utrujah absen 4, Ariska Nur Saptiani absen 7, Ermi Diah Ayu Rahmawati absen 12, Fitria Rizky Ramadhani absen 13, dan Pratiwi Chandra Kurniawati Yolanda absen 25. Pada video ini kami akan membahas mengenai biografi Muhammad Natsir. Pembahasan materi yang akan kami jelaskan yang pertama yaitu biografi yang mencakup latar belakang keluarga, pendidikan, dan organisasi. Yang kedua yaitu perjuangan, yaitu peran Muhammad Natsir dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Poin ketiga mengenai pemerintahan pada masa kepemimpinan Muhammad Natsir atau pada masa Kabinet Natsir. Poin keempat yaitu perjalanan perjuangan yang berisi awal perjuangan Muhammad Natsir hingga akhir hayatnya. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah biografi. Identitas singkat dari Muhammad Natsir yaitu sebagai berikut. Nama Muhammad Natsir, tempat lahir Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Tanggal lahir 17 Juli 1908, wafat di Jakarta 6 Februari 1993 pada usia 84 tahun dan memiliki pasangan bernama Nur Nahar. Latar belakang keluarga Muhammad Natsir. Muhammad Natsir berasal dari keluarga yang sederhana yang bertempat tinggal di Kampung Jembatan Berukir, Kenagarian Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Ayahnya bernama Idris Sultan Saripado dan ibunya bernama Khadijah. Lingkungan keluarga Muhammad Natsir memiliki aspek spiritual yang sangat kokoh. Hal ini yang menyebabkan cara pandang dan pola pikir Muhammad Natsir berbeda. Latar belakang pendidikan dari Muhammad Natsir. Muhammad Natsir pada awalnya bersekolah di HIS Adabiyah Padang sampai akhirnya ayahnya menjemputnya untuk menempuh pendidikan di HIS Pemerintahan di Solok dan menempuh pendidikan selama 3 tahun. Dengan prestasinya, Natsir mendapatkan beasiswa di Mulo Padang. Ia mulai bergabung ke Jong Sumatranen Bond dan Jong Islameten Bond. Setelah lulus dari Mulo, pada tahun 1927, ia melanjutkan menuntut ilmu di AMS dengan beasiswa. Lalu setelah tamat AMS tahun 1931, ia mengikuti kursus guru diploma LO dan tamat pada tahun 1932. Latar belakang organisasi yang diikuti oleh Muhammad Natsir. Muhammad Natsir mulai terjun ke organisasi dengan bergabung dengan Persatuan Islam atau Persis dan pada tahun 1929 Muhammad Natsir menjadi anggota Jong Islameten Bond cabang Bandung. Di tahun 1938 ia kemudian bergabung dengan Partai Islam Indonesia serta diangkat menjadi pemimpin untuk cabang Bandung dari tahun 1940 hingga 1942. Ia juga bekerja dengan posisi sebagai Kepala Biro Pendidikan Bandung hingga 1945. Sepanjang pendudukan Jepang, ia memilih bergabung dengan Majelis Islam A'la Indonesia yang kemudian menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Selanjutnya, Muhammad Natsir juga diangkat sebagai ketua dari tahun 1945 hingga saat Masyumi serta Partai Sosialis Indonesia dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960. Sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia kemudian menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Sebelum diangkat sebagai Perdana Menteri, sebelumnya Muhammad Natsir menjabat sebagai Menteri Penerangan. Melalui organisasi ini, Muhammad Natsir mulai membuka pandangan mengenai realitas bangsanya yang diperlakukan tidak adil oleh penguasa kolonial. Perjuangan Muhammad Natsir dalam kemerdekaan. Muhammad Natsir pernah membuat langkah-langkah strategis khususnya dalam mengangkat mosi pada Sidang Parlemen Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 3 April 1950. Mosi ini dikenal dengan Mosi Integral Natsir. Tujuan mosi ini adalah untuk menyatukan Republik Indonesia yang telah terpecah menjadi 17 negara bagian. Hal ini sebagai akibat dari Konferensi Meja Bundar KMB. Kemudian, dengan mosi integral Natsir ini, Indonesia kembali kepada pengakuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.
Setelah mosi ini disetujui oleh DPR, Perdana Menteri Hatta mengadakan perundingan antara negara Sumatera Timur dan negara Indonesia Timur untuk bersama-sama melebur ke NKRI tanpa ada pihak yang merasa terkalahkan. Dengan mosi ini, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia resmi kembali kepada bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sistem parlementer. Subbab 3 adalah pemerintahannya Natsir. Kabinet Natsir adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat yang kemudian kembali lagi menjadi bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet Natsir dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 1950. Kabinet Natsir atau dikenal sebagai Second Cabinet bekerja pada tanggal 6 September 1950 hingga tanggal 20 Maret 1951. Anggota kabinetnya terdiri dari 4 orang dari Partai Masyumi, 2 orang dari Partai PSI, 2 orang dari Partai PIR, 2 orang dari Partai Kristen, baik Katolik maupun Protestan, 1 orang dari Partai Demokrat, dan 4 orang tanpa partai. Masa bakti Kabinet Natsir yaitu dari tanggal 6 September 1950 hingga tanggal 27 April 1951, tetapi didemisionerkan atau dibubarkan pada tanggal 20 Maret 1951 karena tidak dapat menunaikan tugasnya dengan baik. Berikut adalah susunan dari Kabinet Natsir. Yang pertama Perdana Menteri yang dijabat oleh Muhammad Natsir, kemudian Wakil Perdana Menteri yang dijabat oleh Hamengkubuwono IX, kemudian Menteri Luar Negeri dijabat oleh Mr. Muhammad Roem, dan Menteri Dalam Negeri yang dijabat oleh Mr. Asad. Kemudian Menteri Pertahanan dijabat oleh Dr. Abdul Halim. Dr. Abdul Halim menjabat hingga tanggal 17 Desember 1950 yang kemudian digantikan oleh Muhammad Natsir sejak tanggal 17 Desember 1950 hingga berakhirnya masa pemerintahan Kabinet Natsir. Kemudian ada Menteri Kehakiman yang dijabat oleh Wongsonegoro, Menteri Penerangan yang dijabat oleh Pelauesi, Menteri Keuangan yang dijabat oleh Syarifuddin Parwiranegara. Kemudian ada Menteri Pertanian yang dijabat oleh Tandiono Manu. Kemudian ada Menteri Perdagangan dan Perindustrian yang dijabat oleh Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Yang kemudian ada Menteri Perhubungan yang dijabat oleh Insinyur Juanda. Ada Menteri Agama yang dijabat oleh Wahid Hasyim. Kemudian ada Menteri Kesehatan yang dijabat oleh Johannes Laimena. Kemudian ada Menteri Tenaga Kerja yang dijabat oleh Panji Suroso. Kemudian ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dijabat oleh Bahdur Johan. Yang kemudian ada Menteri Sosial yang dijabat oleh F.S. Haryadi. Kemudian ada Menteri Pekerjaan Umum dan Rekonstruksi yang dijabat oleh Herman Johannes. Dan yang terakhir ada Menteri Negara yang dijabat oleh Harsono Cokro Aminoto. Namun beliau hanya menjabat hingga tanggal 31 Desember tahun 1950. Yang selanjutnya adalah program Kabinet Muhammad Natsir. Yang pertama, yaitu mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilu untuk Dewan Konstituante dalam waktu yang singkat. Yang kedua, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang bulat berdasarkan pasal 146 di dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang ketiga, yaitu menggiatkan berbagai usaha untuk mencapai keamanan dan ketentraman. Yang keempat, mengembangkan dan memperkokoh kekuatan perekonomian rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan kegiatan perekonomian nasional yang sehat serta melaksanakan keragaman dan kesamarataan hak antara buruh dan majikan. Yang kelima, yaitu membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dalam hal kesehatan dan kecerdasan. Yang keenam, yaitu menyempurnakan organisasi angkatan perang dan pemulihan mantan anggota-anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat. Yang ketujuh, yaitu memperjuangkan dan mengusahakan penyelesaian masalah perebutan wilayah Irian Barat dalam waktu yang singkat. Yang selanjutnya yaitu keberhasilan dan kegagalan Kabinet Natsir. Yang pertama, keberhasilan.
Keberhasilan yang dicapai oleh Kabinet Natsir ini sangat berkaitan dengan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, yaitu Kabinet Natsir mendirikan Sumitra Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Selain itu, untuk pertama kalinya berlangsung perundingan antara Indonesia Belanda mengenai masalah Irian Barat, dan tak kalah pentingnya yaitu Indonesia masuk PBB. Namun, keberhasilannya tersebut juga terjadi berbagai masalah dan kendala, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pada penerapan Sumitra Plan, pengusaha nasional diberi bantuan kredit, tetapi bantuan itu diselewengkan penggunaannya sehingga tidak mencapai sasaran. Yang kedua, upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu atau kegagalan. Yang ketiga, timbul masalah keamanan dalam negeri yang terjadi pemberontakan hampir seluruh wilayah Indonesia, seperti gerakan DITII, gerakan Andi Aziz, gerakan APRA, dan gerakan RMS. Yang keempat, seringnya mengeluarkan undang-undang darurat yang mendapat kritikan dari partai oposisi. Berakhirnya Kabinet Natsir. Penyebab jatuhnya Kabinet Natsir dikarenakan kegagalan kabinet ini dalam menyelesaikan masalah Irian Barat dan adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Kabinet Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Subbab 4 yaitu perjalanan dan perjuangan Muhammad Natsir. Pada tahun 1927, Muhammad Natsir bergabung dengan Persatuan Islam atau Persis sebelum terjun ke dunia politik. Pada tahun 1928, Natsir telah turut menerbitkan artikel dalam jurnal Persis yang bernama Pembela Islam. Pada tahun 1929, Natsir kemudian juga menjadi anggota Jong Islamiten Bond Cabang Bandung. Pada tahun 1930, Muhammad Natsir mendirikan Sekolah Pendidikan Islam. Dan pada tahun 1938, ia bergabung dengan Partai Islam Indonesia. Muhammad Natsir diangkat sebagai pimpinan untuk Cabang Bandung dari tahun 1940 sampai 1942. Ia juga bekerja sebagai Kepala Biro Pendidikan Bandung sampai tahun 1945. Selama masa pendudukan Jepang, ia bergabung dengan Majelis Islam A'la Indonesia yang berubah menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI dan diangkat sebagai salah satu ketua dari tahun 1945 hingga dibubarkannya MASYUMI dan Partai Sosialis Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960. Dan pada tanggal 3 April 1950, ia mengajukan mosi integral Natsir dalam sidang pleno parlemen. Ia diangkat sebagai Perdana Menteri oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1950. Namun, Muhammad Natsir mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 26 April 1951 karena perselisihan paham dengan Soekarno. Natsir yang bergabung dengan PRRI yang menuntut adanya otonomi daerah yang lebih luas disalah-tafsirkan oleh Soekarno sebagai pemberontakan. Akibatnya, ia ditangkap dan dipenjarakan di Malang dari tahun 1962 sampai 1964. Kemudian ia dibebaskan pada masa Orde Baru tanggal 26 Juli 1966. Pada tanggal 27 Februari 1967, ia membentuk Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Dan ia juga mengkritisi kebijakan pemerintah seperti ketika ia menandatangani petisi 50 pada 5 Mei 1980 yang menyebabkan ia dilarang pergi ke luar negeri. Pencapaian dari Muhammad Natsir, gelar yang ia peroleh yang pertama, ia memperoleh gelar Doktor Kehormatan dalam bidang politik Islam dari Kampus Islam Lebanon pada tahun 1967. Ia juga memperoleh gelar kehormatan untuk bidang sastra dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Juga ia mendapatkan gelar pahlawan pada tahun 2008 yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Penghargaan yang diterima oleh Muhammad Natsir, yang pertama pada tahun 1957, ia menerima bintang Nican Istikhar atau Grand Garden dari Raja Tunisia, Lamine Bey, atas jasanya membantu perjuangan kemerdekaan rakyat Afrika Utara. Yang kedua, pada tahun 1980, Natsir juga dianugerahi penghargaan Faisal Award dari Raja Fahd
Arab Saudi lewat Yayasan Raja Faisal di Riyadh. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, Natsir kembali diberi penghargaan lainnya, yakni penghargaan Bintang Republik Indonesia Adi Pradana. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton. Semoga materi kami membantu dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.